adalah after this there's nothing can stop me, ya. Nggak bisa, even COVID aja nggak bisa jatuhin kita. Rasanya tuh mau cepet gitu kan. Rasanya income dari propertinya udah. Ketika kan saya sudah tahu nih namanya sandwich generation gitu kan ya, kemudian saya akhirnya memberanikan diri mendobrak kebiasaan saya untuk udah yuk transparan sama orang tua gitu, kayak ngobrol yuk sama orang tua, ngobrol yang nggak pakai emosi, yang ngobrol yang apa ya udah kalau memang nanti ada konflik itu take the hit gitu, nggak apa-apa, mari berkonflik. Siap aja. Karena nggak apa-apa, tapi bukannya konflik kan juga kita nggak jontos-jontosan kan. Jadi dan saya juga jadi belajar sih saat dari problem ini, saya tuh jadi belajar bahwa konflik itu justru sehat. Konflik itu jadi mengerti apa yang saya perjuangkan dan apa yang orang tua saya inginkan. Jadinya kita ketemu. Jadi saya merasa itu sesuatu yang baik. Konflik itu membawa saya jadi memahami orang tua saya. Kemudian juga sebenarnya perjalanannya agak panjang. Saya sampai ikutan beberapa ini sih pengembangan diri lah, meditasi kayak gitu-gitu juga saya perjalanannya gitu. Tapi saya terus ada inget di satu titik ada nasihat gitu. Saya coba kamu posisikan diri ke orang tua kamu gitu waktu itu. Terus saya mencoba memposisikan saya sebagai orang tua saya waktu saya kecil. Apa yang sudah mereka lewati gitu kan. Mereka dan saya juga saya jadi ingat ke masa ini, mungkin kaitannya sama inner child ya. Saya lihat tuh waktu saya masa SMP, saya ngeliat bagaimana orang tua saya jatuh bangun. Mereka tuh juga mengusahakan kebahagiaan buat saya, cuman memang kurang berhasil gitu saat itu. Tapi bukan berarti mereka juga dengan sengaja nggak punya uang gitu. Gak punya uang, mereka berusaha gitu kan, dan mereka tuh melakukan semuanya tuh atas dasar cinta. Tapi memang mungkin keberuntungan belum berpihak pada orang tua saya sehingga masa pensiunnya seperti saat ini. Tapi pasti mereka juga menginginkan yang terbaik saat itu kan. Jadi ketika saya berusaha memposisikan saya saat kepada orang tua saya tuh jadi ngerasa kayak lebih bukan ikhlas ya. Saya merasa jadi kayak benar-benar menerima bahwa mungkin yang diberikan saat ini sama Tuhan ke saya saat ini, saya kan alhamdulillah pendapatan juga ada, karir saya itu juga lumayan cukup naiknya cukup pesat. Itu tuh adalah dari doa-doa orang tua saya yang dari dulu hingga sekarang gitu. Jadi saya ngerasa bahwa jalan inilah gitu, maksudnya menjadi sandwich generation, justru jalan rezeki saya ini dengan saya mempunyai kondisi orang tua yang seperti ini. Dan jadi saya that's why I say I'm proud gitu, karena ini semua berkah dari jalan yang dibukakan sama orang tua saya gitu. Saya mungkin nggak akan jadi diri saya sekarang kalau orang tua saya tidak melewati jalan yang seperti itu. Mungkin kalau orang tua saya udah sukses, mungkin bukan sukses ya. Mungkin orang tua saya kalau dulu kayak sukses kerjanya, mungkin saya jadi orang yang sombong atau saya malah malas-malasan, mungkin saya nggak tahu tuh. Tapi saya ngerasa itu, jadi saya ngerasa I'm proud karena ini jalan Tuhan yang sudah dikasih gitu, dan saya justru malah berterima kasih sama orang tua saya karena telah membuat saya menjadi seperti sekarang. Aktifnya kan ada 3, ada bisnis, ada properti, ada surat berharga. Nah sebenarnya kaki saya terbesar itu udah di bisnis, ya. Which is ini merupakan PR buat saya untuk ngebalance ke kaki-kaki berikutnya. Properti cukup besar, tapi tidak sebesar di bisnis. Surat berharga udah ada, tapi tidak sebesar di properti dan tidak sebesar di bisnis. Jadi kalau teori pengelolaan, teori manajemen resikonya atau teori wealth managementnya, ini aset saya masih nggak balance. Ya, 80% mungkin masih ada di bisnis. Jadi itu harus dibalancing. Jadi bisnisnya dijual sedikit, pindahin ke surat berharga. Jadi kalau kaki itu kakinya nggak seimbang, ya. Bisnisnya masih sangat heavy, propertinya sudah lumayan, cukup kuat. Kalau mengadakan propertinya aja
dengan gaya hidup saya sekarang ini yang kayak begini-gini aja, rasanya income dari propertinya udah secure, kita punya pensiun ya. Surat berharganya lagi dibangun ya. Kalau boleh saya mau cerita sedikit mengenai surat berharga nanti juga ya. Itu menarik karena surat berharga banget, atau saham merupakan salah satu, karena saham adalah salah satu instrumen yang perlu diperhitungkan untuk dijadikan investasi untuk semua orang. So, the earlier the better. Ya. Kenapa? Properti agak besar karena size-nya mahal, besar, ya kan? Angkanya modalnya besar ya, Pak. Modalnya besar ya, properti mungkin later on. Tetapi membiasakan berinvestasi mungkin mulai dari saham. Kalau boleh di belakang saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya membangun investasi saya di saham, di surat berharga. Oke, jadi kita cerita mengenai BP Lestari, bisnis yang saya kelola itu 80% aset saya di sana sekarang, ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kondisinya sekarang, 2020 itu the worst of time, but also the best of time. Ya, the worst of time and the best of time. Kenapa? Kita mengalami masa terjeleknya sepanjang sejarah saya berkarir di industri keuangan. 98 ada krisis mengenai di sektor keuangan. Tapi waktu itu saya masih menjadi pemimpin cabang. Saya cuma masih kolonel pangkatnya. Jadi tentara prajurit perwira menengah. Saya tidak bertanggung jawab terhadap keseluruhan kapal besarnya itu, ya kan? Saya juga menjalankan perintah. Tetapi 2020 ini saya di ultimate stakeholder, saya ini the buck stop with me gitu kan. Semuanya di bebannya saya. So saya merasa ini cobaan terberat. Ya, 2020 is the worst of time. Tetapi kita selamat. Kita bisa melewati 2020 dengan baik, dan kalau perhitungan saya benar, so far benar, kita akan bisa keluar di krisis ini 2021 dan 2022 mungkin sudah akan balik recovery, ya. Oke, profit kita menurun, tetapi masih profit, ya. So saya bilang sama the whole family di Lestari, saya bilang kita itu udah ke neraka, we've been to hell and come back alive. And after this, kalau setelah ini, apa yang bisa stop kita? Ya, nggak ada lagi yang bisa stop kita, nggak ada lagi yang bisa bunuh kita. Orang kita udah ketemu udah masuk neraka, balik hidup kok. Ya, so yes, tadi Andini, this is the worst of time buat kita, ya. But also buat kami, it is the worst of, karena itu PD-nya naik loh, ya. Kepercayaan diri kita meningkat banget. Kalau kita go through this, ini udah lewat, saya bilang nothing can stop us, ya. Nothing can stop us. Mengenai persaingan itu ada dari dulu, kini, dan sepanjang segala masa, ya. Jadi nggak masalah, ya. Kita hadapin aja, ya. Let's fight on, ya. Itu di bisnis. Jadi buat saya di BPR yang sekarang ini merupakan aset saya terbesar, saya pikir kita bisa lewatin, ya, fase ini. And pendapat saya adalah after this there's nothing can stop me, ya. Nggak bisa, even COVID aja nggak bisa jatuhin kita. Keren. Jadi terbakar nih, Pak. Aku tuh Nin, waktu bulan Maret, aku tuh sampai WhatsApp ke Bapak, saking aku panik, Pak. Tahun lalu kan, Mbak? Pak, iya tahun lalu. Pak, COVID nih, Pak, kita mesti gimana, Pak? Apa saya mau ngobrol, Pak? Terus si Bapak bilang, ya kita juga masalah, Win, karena semua orang kena masalah. Dan aku sempat waktu itu inget sampai bikin IG live sama Pak Alex, ngobrolin ada berapa kali krisis yang Bapak udah hadapin. Terus kata Pak Alex, dipikir di umur segini Bapak nggak akan ketemu krisis-krisisan lagi. Masih ada sih COVID ini, emang kurang ajar ini. Dan setelah 1 tahun masih ada, Pak, yang panasnya masih ada. Dan masih COVID. Belum selesai, pandeminya masih lanjut. Tapi sekarang sekarang sudah jauh lebih bagus daripada 2020. 2020 itu gelap, dark. Ya kan, apalagi nggak tahu ujungnya apa ya? Nggak tahu ujungnya. Nggak bisa berhitung. Kalau nggak tahu ujungnya gimana berhitung? Right? Ya. Sekarang semua orang bisa berhitung. Saya bilang semua pada klien saya, kita punya bisnis model, kita punya namanya stress test, ya kan? Itu saya udah bisa berhitung. Ya. Ini hitung-hitungannya. Jadi secara hitung-hitungan, kalau di pertengahan 2020 itu kalimatnya motivasi. Hope ya, Pak, berharap aja, mudah-mudahan kita bener gitu kan. Jadi iya kan gini loh,
problemnya saya sama Mbak Wina ini, kita kan pemimpinnya, ya kan? Kemudian kalau anak buahnya lagi galau, kita nanya terus kita bilang juga, gue juga nggak tahu gimana? Boleh. We don't have the luxury, kita nggak punya kemewahan untuk bisa bilang kita nggak tahu harus ngapain kan? Nah, itu problem. Jadi tapi di 2020 kebanyakan motivational. Tetapi sekarang saya bisa berhitung, saya kasih hitungannya. Ini loh projectionnya. Kemarin saya bicara di gereja, ya Mbak Wina, tapi bukan khotbah. Iya, aku sampai nanya, wah Bapak khotbah, aku sampai nanya gitu. Anak saya sampai stres, Papa jangan ngomong kitab suci ya, nanti salah dia bilang gitu. Terus saya bicara dengan para pebisnis di kelompok gereja, saya bilang hitung-hitungannya udah jelas sekarang. Saya bilang tuh, yuk kita berhitung bahwa ini ada ekonomi kita akan tumbuh bersama dengan vaksinasi. Ya, jadi kita hitung aja kalau Pak Jokowi benar aktif vaksinasinya sampai 2021 Desember, ya maka first quarter 2022 kita sudah mulai recover. Tetapi recovernya kayak bayi, masih kayak orang baru sembuh sakit. Ya, bayi orang baru sembuh sakit ya, tetapi sudah jelas hitungannya, tinggal dihitung sekarang persiapannya. So buat saya 2020 is the worst. 2021 jauh lebih baik. Ke depan it will only get better. Jadi menurut Bapak bottomnya udah selesai ya? Udah lewat. Dan isunya kita ini bukan isu ekonomi. Ini bukan isu ekonomi, ini isunya isu kesehatan. Ya. Kalau isu kesehatannya udah bisa di-address, ekonominya akan follow akan ngikutin. Ya, dan saya kasih selamat sama QM ini udah keren banget sekarang QM. Ya. Dulu struggle mau bikin bagaimana supaya bisa untuk online, supaya go digital kan. So this pandemi ini memaksa dia, duduk bikin. And then saya pikir saya harus kasih applause, ya kan? Ini bisa scalable. Alhamdulillah Pak, ya Allah. Aku ingat tuh curhatnya, Pak ini gimana ya? Aku nggak tahu mesti ngapain. Iya saya juga nggak tahu kata Bapak gitu. Tapi ternyata ya habis itu ada jalannya. Saya kalau nanya sama Bapak itu jawabannya gini, nanti ada jalannya. Mana Pak jalannya? Ada, bener kok. Setahu aku kalau BPJS Kesehatan itu antik banget. Di seluruh dunia aja menurut aku masih jarang banget program seperti ini. Jadi ini adalah program Universal Healthcare, salah satu yang paling besar di seluruh dunia. Kayaknya kalau mau saingan tuh benar-benar cuma sama India, sama Cina, Amerika aja baru mulai. Nah kita tuh udah punya BPJS Kesehatan. Itu dia tidak ada pre-existing condition dan tidak ada batas umur. Sehingga umur berapa aja mau mulai bisa, udah sakit pun, dan udah sakit berat, baru mau mulai iuran juga bisa. Dan itu seingat aku diundang-undangkan. Jadi nggak bisa mengubah-ngubah aturannya BPJS sembarangan karena itu ada undang-undangnya untuk kesehatan. Kalau asuransi kesehatan ada batasnya tergantung asuransinya masing-masing. Aku pernah baca asuransi kesehatan yang covernya kalau untuk mulai pertama masuk itu harus di bawah 50, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang asalkan mulainya sebelum 50 bisa di cover sampai 80. Seperti itu. Nah, asuransi kesehatan itu ada dua. Ada asuransi kesehatan yang kita beli sendiri, ada asuransi kesehatan yang sebetulnya dia kayak group insurance. Sehingga kalau kita punya bisnis dan kita misalnya udah usia pensiun, tapi di bisnis kita sendiri tercatat sebagai karyawan, bisa ikut group insurance. Jadi kalau punya karyawan 20 orang bersama pasangan dan anak-anaknya, jumlahnya kan nggak jadi cuma 20 orang, jumlahnya mungkin lebih dari 40 orang. Nah, beli group insurance seperti itu, ongkosnya jauh lebih efisien daripada kita beli sendiri-sendiri. Yang aku lakukan di QM Financial seperti itu, sehingga sebenarnya kalau kita mau bikin lapisan nanti kalau udah umur pensiun gimana ya beli asuransi kesehatannya. Kalau si aset aktif kita tadi kan 3 ya, aset aktif itu ada bisnis, properti, sama surat berharga. Kalau kita punya bisnis yang bisa berjalan terus dan kita tetap jadi karyawan di dalam bisnisnya, si bisnis itu suruh beli asuransi kesehatan. Jadi kalau kamu pikir orang-orang yang kaya di luar sana itu beli asuransinya gimana, mereka tuh biasanya jadi direktur di perusahaan-perusahaannya dan itu pasti di cover sama fasilitas di perusahaannya. Jarang yang beli sendiri. Kalau bagaimananya tadi itu pertama saya sadar dulu gitu.
sadar kita punya posisi sebagai sandwich generation. Yang kedua, kalau bagi aku tuh berusaha jujur bahwa kita itu tertulis sih, harus tertulis, karena biasanya kita tuh pusing karena semuanya di kepala doang gitu, nggak dikeluarkan, bahkan berupa tulisan aja atau kayak curhat itu kan sebenarnya enak ya, tapi lebih enak lagi ditulis, apalagi karena bersangkutan dengan keuangan. Dikeluarkan kayak oke, saat ini pendapatan kita berapa kan gitu kan, pendapatan kita sekian, oke lah gitu kan. Terus yang kedua itu yang aku lakukan itu adalah kembali ke diri, itu lebih gini, mimpinya aku tuh apa sih gitu, aku tuh mau pengennya apa sih gitu, cita-cita 5 tahun ke depan aja. Nah kalau waktu itu aku drive-nya jelas, aku pengen punya rumah buat aku sendiri gitu. Jadi aku menurunkan itu, rumah itu berapa, jadi kan kelihatan angkanya tuh. Udah begitu aku sudah tahu mimpiku apa, udah jelas juga anak aku sekolah itu berapa yang dibutuhkan, udah jelas. Kemudian beralih ke orang tua gitu. Orang tua aku melakukan jujur-jujuran. Ini fase jujur-jujuran yang kedua sama orang tua. Kayak ya itu, kalau slide-nya Mbak Wina kan biaya hidup sama gaya hidup. Nah orang tua tuh juga gitu, biaya hidupnya mereka itu berapa, itu yang kayak listrik. Itu aku mulai tanyakan tuh listrik berapa, kemudian habis itu gaya hidup. Nah ini benar juga sama kayak Mbak Wina yang orang tua saya suka bersosial juga, jadi orang tua saya tuh suka banget kayak bikin makanan, masak, terus habis itu dibagi-bagiin sosial gitulah. Nah itu kan pasti juga ada hitung-hitungannya kan, berarti itu juga masuk perhitungan. Jadi jujur-jujuran. Kemudian yang mimpinya mereka apa, itu saya juga tanyakan. Jadi duduk bareng untuk saling terbuka gitu, komunikasi. Betul. Kemudian dari situ semuanya berusaha, mungkin kita tidak, dan keputusan itu tidak mesti harus saat itu juga kok teman-teman. Kadang itu rasanya tuh mau cepet gitu kan. Kalau yang saya sadari, saya coba olah dulu itu, maksudnya semua data itu biar keluar dulu lah. Ada utang nggak? Orang tua saya punya utang nggak? Oh ternyata nggak ada utang. Kemudian orang tua saya bisa dapat aset ini nggak ya? Jadi saya waktu itu sempat jadi orang tua saya tuh tinggal di rumahnya nenek saya yang udah almarhum. Itu tuh saya bikinin kos-kosan. Jadi kan itu bisa buat biaya hidup mereka lah ya, bisa buat tambahan passive income kan. Saya coba buatkan kos-kosan kayak gitu juga. Jadi berusaha mencari alternatif. Kemudian saya juga karena saya punya adik, dan ini ya mungkin orang Jawa itu gitu ya, kurang buka-bukaan gitu ya. Jadi saya berusaha menghubungi adik saya dan ngasih tahu bahwa kita ini punya problem keluarga loh ini. Saya mencoba adik saya juga saya sertakan gitu. Dia aku nggak tanya gajinya dia berapa, tapi lebih ke kamu bisa berapa bantu dia, bantu orang tua gitu kan. Oh kamu sekian, oke aku sekian. Jadi kita berusaha, karena ini masalah keluarga, mari kita selesaikan kekeluargaan bersama-sama gitu. Nah setelah itu baru ketika saya udah tahu data-data semuanya transparan ada di atas meja, baru saya melakukan perencanaan tadi. Dan dengan itu kondisi sampai di titik damai itu saya dengan cara saya menyelami mimpi saya sendiri, saya tahu mimpi orang tua, saya tahu kondisi adik saya, itu tuh lama-lama tuh kayak terangkat gitu sih Mbak, karena rasanya tuh kayak tadinya di kepala doang, asumsi doang, ini tuh sekarang udah clear, dan itu tuh bagi saya tuh udah sesuatu yang udah bisa dituju gitu. Mari kita cari tahu, mungkin kata Pak Alex tadi akan ada jalannya, saya juga nggak tahu di depan tuh kayak gimana, tapi ketika semuanya sudah muncul di permukaan, kondisi adik saya, kondisi orang tua, itu jadi kayak, dan kita nggak tahu masa depannya gimana, tapi ketika semua kayak udah nyatu gitu, insya Allah ada jalan. Dan beneran sih waktu itu rasanya kayak semua kebuka aja gitu rasanya. Jadi saya bisa merencanakan yang terbaik buat orang tua saya juga, yaitu tadi BPJS dan lain-lainnya juga saya berusaha bikin ada. Saya juga asuransi jiwa gitu, biar saya misalkan ada apa-apa tuh kan masih orang tua juga harus ditanggung ya sama anak saya, kayak gitu sih. Dan berapa lamanya saya tuh lahiran 2016, dan saya baru bilang saya proud tuh sebenarnya tahun lalu kok, waktu pandemi. Oke, jadi emang takes time ya Mbak. Sebutannya mungkin sebelumnya belum ada sebutan, cuman ya saya udah menjalani aja. Cuman waktu itu juga tahun lalu sempat bahas generation terus kayak saya sih bisa bilang proud ya sekarang ya, aku bilang gitu. Saya nggak bisa jawab pertanyaan ini dengan baik karena saya bukan ahlinya ya. Dan saya ada banyak kursus-kursus yang ngajarin bagaimana caranya. Saya itu rada bodoh ya. Rada bodoh dalam artian kan kalau yang pinter itu, maka propertinya ketika dibeli itu sudah positive cash flow. Ya, positive cash flow itu artinya income-nya sudah lebih besar daripada angsurannya. Saya tuh nggak gitu, saya tuh negatif terus gitu ya.
saya tuh negatif terus, makanya baru positifnya 2021 setelah 20 tahun. Jadi saya nggak bisa ngajarin orang bagaimana caranya gitu kan. Tapi negatif saya itu, negatifnya itu saya biayain dengan income saya yang aktif. Kan saya punya gaji, saya punya bonus, punya apa. Nah itu yang membiayain negatif cash flow properti saya, ya. Dan dan itu seperti tadi berinvestasi yang dipaksa, ya. Jadi gaya hidup saya itu terpaksa harus ngikutin karena setelah dipotong utang, ya itu yang baru bisa di spend, yang di biaya menjadi biaya saya. Nah, tetapi keuntungannya adalah, ingat, tanah yang dibeli tahun 99 yang harganya 10 juta itu by now di Brau dengan lokasi yang tepat itu 1 miliar. Ya, jadi saya itu negatif cash flow terus menerus, jadi nggak bisa bicara di seminar karena orang seminar ngajarinnya positif cash flow. Lu beli udah profit, dibilang terus nggak bisa gua, ya kan? Saya nggak bisa, kalau saya beli saya minus gitu kan. Ya sudahlah, saya terima nasib aja. Saya kan nggak sepandai mereka yang berinvestasi kayak gitu. Ya udah, saya terima nasib aja, tapi saya tekun, ya. Dan saya senang properti, ya. Saya senang properti, jadi saya suka gitu. Jadi kayak ada hobi. Jadi walaupun negatif, ya udah saya bayarin aja. Yang ribut istri saya. Lu gimana sih? Makanya saya berhenti beli. Ya, ketika saya berhenti beli, hutangnya selesai. Ya kan? Berhenti beli karena udah banyak banget kali, Pak. Karena udah banyak. Ya udah cukup. Karena kalau enggak, saya hutang lagi kan. Ya. Aku soalnya pernah nginep di salah satu propertinya Bapak. Oh, tidak bisa dibayangkan. Pasti bagus banget ya, Pak. Nanti kalau udah aman, saya mau nginep lagi di salah satu properti Bapak. Saya dulu pernah nginep. Saya pertama kali kenalan sama Pak Alex tuh nginep di salah satu propertinya Bapak. Actually satu story. Kenapa saya stop? Saya beli tanah satu, ya kan, di Ubud, very very nice, di pinggir sungai, ya kan. Itu buat hotel sebenarnya, ya. Itu 1 hektar, ya. Dan saya beli dengan utang. Ya, dengan utang akhirnya belinya lunas. Itu sebenarnya buat bikin hotel. Izinnya izin hotel. Pernah bikin hitung-hitungannya karena jadi gini, aku baca bukunya Robert Kiyosaki yang tadi Bapak bilang itu tahun 2000, dan setelah baca buku itu tuh memang semangat banget pengen bisa investasi bisnis, properti, dan surat berharga. Itu juga salah satu yang bikin aku kemudian bikin Camp Financial dengan niat pengen punya bisnis. Tapi untuk properti itu aku lebih anak bawang lagi kalau dibanding sama Pak Alex. Pak Alex bilangnya beli properti tapi negatif gear. Kalau aku beli properti nggak menghasilkan, boro-boro negatif gear. Jadi aku akhirnya beli propertinya pernah buat investasi tapi nggak terlalu berhasil. Akhirnya tetap kita konversi menjadi properti yang ditempati aja. Nah, aku dulu pernah bikin hitung-hitungannya yang dilakukan sama Robert Kiyosaki, beli properti dengan KPR, kemudian hasil sewanya membayarkan cicilan, baru bisa positif di Indonesia kalau DP-nya besar. Jadi DP-nya nggak bisa cuma 10-20%, DP-nya tuh harus 50%, 60%. Karena ada efek bunga KPR kita tuh gede banget. Jadi kuncinya tuh sebenarnya adanya di cicilannya akan angkanya berapa kan gitu. Terus satu lagi yang juga sangat menarik adalah aku pernah baca cerita orang yang investasi properti di Australia sama di New Zealand. Nah, kalau di sana pada saat kita menyewakan properti itu diidentifikasikan sebagai bisnis sendiri. Jadi kebayang nggak? Waktu kita punya properti terus disewain itu dianggap punya revenue. Nah, waktu kita ngerenov propertinya, dicat ulang, benerin bocor-bocor, itu dianggap expense. Jadi revenue kurang expense, kalau nggak positif dapat tax break. Itu di Australia kayak gitu. Oh, oke. Ya wassalam deh, kita masih jauh yang kayak gitu-gitu di sini. Tapi artinya kalau kita baca cerita-cerita atau buku atau kisah inspiratif yang ada di luar negeri, nggak semuanya itu bisa 100% langsung diaplikasikan di Indonesia. So kalau mau melakukan itu, ya benar kata Pak Alex, cari yang memang pemain properti yang bisa melakukan itu. Teman-teman aku yang jagoan properti malah bilangnya mereka menikmati return itu bukan dari hasil sewa. Mereka kebanyakan menikmati hasil return itu dari hasil menjual propertinya lagi. Mas Irfan yang waktu itu jadi panelis di sini ya, kita di Financial Dialogue yang ngebahas properti.
Financial Dialog yang volume 3 itu ngomongin tentang pembelian properti, dan Mas Irfan itu pemain properti lama. Nah dia cerita, Win, justru kalau pemain properti malah kebanyakan dapat return sebesar-besarnya itu waktu dia capital gain. Kayak yang Pak Alex cerita, kalau nggak dijual si tanah di Berau sekarang udah 1 miliar. 1 miliar per are. 1 miliar kali 15 Gina. Kali 15 Iya. Pak, maaf. Udah Kali langsung 15 ya. langsung Tapi bikin kan hotel, jodohnya sesudah itu banyak properti lain Pak. Kalau itu nggak kejual mungkin nggak kebeli Iya. properti yang lain. Amin. Gitu nih kira-kira. Oke, Jadi buat thank yang you. semangat mau aset aktif, nggak cuman salah satu ya, kombinasi dari ketiganya tuh menurut aku kayak kata Pak Alex tadi, memang ya panutannya kayak gitu. Bisnis, properti, dan surat berharga. Buat aku bisnis itu yang paling susah, karena aku bisnis kayak Camp Financial ini nggak bisa ditinggal. Aku kerja di dalamnya, berarti dia bukan aset aktif karena aku harus Ya, kerja ya. di dalamnya. Dulu tuh restoran yang aku pernah punya, aku cerita, aku punya restoran yang bener-bener per 3 bulan ada bagi hasil, dan hasil itu yang kemudian kita pakai buat nyekolahin anak-anak 3 sampai si anak paling besar masuk kuliah. Uang SPP itu selama ini kita dapatnya dari hasil restoran tadi. Kalau properti, aku pernah punya apartemen sama Mas Dondi. Nah, terus 2 tahun pertama dia baik-baik aja, di tahun ketiga dia bermasalah. Terus kita baru ingat, iya ya surat-suratnya mana? Ternyata surat-suratnya bermasalah loh si Ya apartemen ini. Sekarang itu akhirnya udah berhasil dijual, dan hasil Jualnya? apartemen itu yang kemarin aku cerita itu Pak, akhirnya beli tanah kebon, ngikutin Iya. Pak Alex punya kebon, tapi di kaki Gunung Salak. Belum sampai ke Ubud Pak. Entah kebetulan atau memang jalannya ya. Jadi saya tuh membuat akun sosial media itu kurang lebih dari 11 tahun yang lalu. Kemudian saya juga ngeblog, Mbak. Jadi kebanyakan malah saya dapat pendapatannya itu dari aset-aset digital, maksudnya ketika saya membuat konten seperti blog saya gitu. Jadi saya dilirik oleh beberapa perusahaan untuk menuliskan, mereview produk-produk mereka bisa di halaman saya. Kemudian juga Instagram, tadinya saya juga iseng-iseng, terus habis itu ada juga yang menggunakan channel saya untuk menginformasikan produk. Jadi saya saat ini juga dibilang selain bekerja karyawan kantor, tapi saya juga seorang content creator gitu. Nah, ini saya waktu 10 tahun yang lalu itu orang tua saya tuh sempat tanya kan, kayak kamu tuh ngapain sih ngeliat HP terus gitu kan, kayak ngeliat HP terus kayak nge-tweet atau foto-foto apa makanan di foto, tapi ternyata itu sesuatu yang ternyata sekarang itu bermanfaat, bernilai kan. Jadi kalau ditanya yang saya kerjakan sebenarnya kurang lebih sama waktu saya ngalamin masa buruk saya waktu itu ya. Waktu itu saya ngambil semua pekerjaan, tapi kalau sekarang tuh saya lebih selected gitu sih, lebih kayak udah lebih karena saya udah tahu kayak cukup tuh segini sih. Jadi kalau nggak cocok ya udah nggak usah diambil gitu. Jadi dan saya tuh berusaha selain pekerjaan, networking itu bagi saya itu juga jalan rezeki gitu. Saya ngerasa saya kenal dari Mbak Wina nih dari Twitter, terus diundang kayak gini, saya nggak tahu nih. mungkin ketemu Pak Alex mungkin di Bali ya Pak, mungkin kita ada apa Pak, boleh Pak. Jadi kalau saya sih berusaha ada apa yang ada tuh, tapi sesuai nggak sih sama value sama saya sekarang. Saya ngerjainnya senang hati, nggak coba dijalanin. Jadi saya juga MLM gitu, saya juga coba aja Mbak. Saya soalnya nggak ada yang tahu kan gitu kan. Jadi yang sekarang saya usahakan itu adalah ketika ada jalan yang baru, jangan bilang nggak bisa dulu. Jadi kayak waktu itu kayak ada blog, nggak bisa, saya nggak bisa nulis gitu kan. Ya tapi saya buka aja gitu, karena saya nggak tahu di depan akan ada apa. Kemudian ada teman ngajak usaha juga, ini saya biasanya gitu, seret nggak ya, kalau nggak seret nggak usah dijalankan, tapi coba kayak ada potensi apa, karena siapa tahu saya ini potensi saya banyak yang belum keluar mungkin gitu kan. Saya kan nggak tahu, saya ternyata kayak COVID ini ternyata membawa saya keluar dari kebiasaan saya sehari-hari, saya jadi punya keahlian baru gitu. Kalau saya sekarang masak gitu jadinya, jadi kayak mungkin suatu saat saya mau bikin catering gitu. Jadi saya juga mungkin nggak ada jawaban yang pasti apa jenis pendapatan yang jenis pekerjaan seperti apa yang cocok. Kalau kita coba aja sih Mbak, kalau aku ya.
Aku suka tuh tadi kata Rahna, kita tuh nggak pernah tahu ke depannya kita akan seperti apa. Aku kenal sama Rahna udah zaman dulu banget ya, anak Twitter lama kan ya. Bahwa kemudian ketemunya sekarang di acara ini ngebahas topik yang sesensitif ini, aku juga nggak kebayang dulu ngundang Rahna. Iya, kan dulunya ngegombal ya Mbak, dulunya ngegombal, bikin tebak-tebakan apa coba. Terus kita bahasnya yang serius banget, sandwich generation, mana kebayang kita akan bahas kayak gini ya Nak ya. Tapi artinya pintu-pintu dari zaman dulu tuh akan membawa kita ke area-area baru ya. Nah, yang kita nggak pernah tahu akhirnya kemana. Iya. Suka dukanya, ya dukanya pasti ada. Cuman menurut saya tuh gini deh, kalau misalkan gagal itu bukan gagal karena kita nggak mampu sih, mungkin itu dibukakan jalan lain. Tapi kan kita udah punya pengalaman gitu kan. Karena bagi saya itu hidup itu kian mahir gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa sekarang, tapi kan kita udah nambah pengalaman tuh. Jadi menurut saya jalanin aja gitu. Jalanin yang ada, dicoba. Tapi itu kuncinya satu sih, dengan senang hati kalau aku. Tadi cerita tanah itu saya akan relate dengan surat berharga. Saya beli saham BCA itu ketika IPO 1.400. Wow. Ya, 1.400. Siapin kalkulator. Siapin kalkulator. Tunggu. Pertanyaan berikutnya, apa sudah dijual apa belum, Pak? Dulu jangan. Ini Mbak Andinnya apa namanya? Joy Killer. Udah salah ya. Aduh, maaf ya, Pak. Oke, Pak, silakan. Saya beli saham BCA harganya 1.400 ketika IPO. And then coba kita hitungnya sekarang. Ada kalkulator? Hadir. Saya berapa lot, Pak? Kalau saya beli 10.000 saham, itu berapa lot? Uangnya 14 juta. 100. Ya, 10.000 saham, uangnya 14 juta. So angka itu angka yang achievable buat saya juga. Pada waktu itu 14 juta kita punya duitnya. Jadi saya beli 14 juta, 10.000 saham. And then saham BCA itu sekarang sudah 3 kali stock split. 32.000. Oh, 3 kali. Oh iya, 3 kali stock split. 3 kali stock split. Satu jadi 2. Stock split. Ya, 1 jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8. Ya. And then kalau saya hitung berarti 10.000 saham saya itu menjadi 80.000 saham. Ya. Dikali 32.000. Ya. Sama dengan 2,56 miliar. Ya. Tadi Wina. Bye semuanya, bye. Tadi Wina cerita mengenai masalah tadi uang pensiun kan? Ya, uang pensiun kemudian di stretch out 30 tahun segala macam tahun. Ini dalam waktu 20 tahun, ya kan? And kalau tadi tanah saya, ini waktunya kurang lebih sama antara pembelian tanah saya di Brau. Yang 10 juta menjadi 1 miliar, ya kan? Itu one of the best gain yang bisa saya bayangkan ya di properti. Berarti kalau 10 harga tanah di Brau harganya 10 juta menjadi 1 miliar, itu kan 100 kali, betul ya? Ya, but saham BCA itu 182 kali. Yang saya mau sampaikan adalah jangan pandang enteng stok di pasar saham. Biasanya kalau orang ahli properti ngomongin properti melulu, saya bilang enggak juga loh. Lihat di saham itu juga gila tuh, ya kan? Moral of the story-nya apa? Jangan dijual. Ya. And jangan dijual, pegang aja tuh saham, ya kan? Tidur. Jadi strateginya untuk berhasil di pasar saham adalah apa? Tidur. Ya. Tidur setelah 20 tahun baru bangun, and then jual, jadi Anda kaya raya. Jangan bangun. Kalau Anda bangun, Anda tergoda menjual. Ya. Jadi kalau back to my story, saya beli 1.400, saya jual 1.200. Karena 3 bulan ditunggu nggak naik-naik setelah IPO. Saya jual 1.200, ya kan? Jadi saya rugi jual. Aduh. Saya beli saham BCA tuh rugi, ya kan? Setelah 3 bulan ditunggu kok nggak naik-naik. Biasanya kan setelah IPO kan naik, ya kan? Nggak naik, dia turun. Saya jual di 1.200. And the story tidak selesai di situ. Okay. And then ketika harga saham menjadi 8.000, saya nggak beli lagi. Harga saham 8.000 per rupiah, belum stock split, ya 8.000 rupiah. Tahun 2008 krisis, turun ke 3.000.
saya beli. Beli. Yes, ya kan? Saya beli apa namanya kalau kata Ellen May, serok bawah, ya kan? Serok bawah. Serok bawah, ya kan? Saya beli 3.000, saya jual 6.000. Tetap dijual. Saya beli lagi 13.000, Likwina. Saya beli lagi 13.000, saya jual di 18.000, saya beli lagi 24.000. Jadi permainan saham saya ini isinya kalah melulu. Dan itu adalah orang yang ada di sektor keuangan. Ya. Dan Bapak tuh orang perbankan, jadi orang perbankan yang hidupnya di sini. And kalau ada milenial anak-anak lain, Anda pikir Anda lebih tahu daripada saya? And you think you can beat me? Moral of the story adalah ketika kita mau oke, itu satu cerita ya, and then saham, tanah dan segala macam. Boleh saya cerita satu lagi? Ya, silakan Boleh Pak. dong, Pak. Saya bikin satu produk yang namanya tabungan si kaya. Ya, tabungan itu adalah memanfaatkan yang namanya Mbak Wina cerita compounding interest. Ya, saya bilang ini compounding interest ini keren banget, ini konsep keren banget. Jadi orang diemin aja compounding, dia akan besar sendiri. Rasanya kalau memanfaatkan compounding interest, nggak ada orang yang pensiun miskin. Ya, you have time to leverage. Apalagi kalau umurnya baru 22, 23, 25, pensiunnya umur 55, kita punya 30 tahun untuk leverage, mengcompound your investment, ya kan? Jadi saya bikin produknya, namanya si kaya. Saya dan istri saya dan anak saya 3 saya buka rekening, 5 rekening, oke? Per rekening saya taruh saldo 500.000 per bulan, potong dari gaji saya. Jadi gaji saya setelah dipotong buat bayar cicilan properti, dipotong lagi tuh buat bayar installment 500.000 kali 5. 500.000 kali 5, 2,5 juta. Dipotong. Kemudian gaji saya naik kan, income saya naik. Kemudian dari 500.000 itu di 2005. Ya, saya buka rekeningnya karena saya punya bank, saya bikin produk sendiri, saya beli sendiri tuh. Jadi ini dagang. Bikin sendiri, beli sendiri ya, Pak. Jual sendiri, bikin sendiri jual sendiri, beli sendiri. Kemudian gaji saya naikin dari 500.000 menjadi 1 juta, ya. Kemudian saya lupa di tahun berapa. Kemudian saya ingat dari 1 juta, kemudian gaji saya naik lagi, saya naikin ke 2 juta per account, ya. Jadi 2 juta kali 5 kan berarti 10 juta per bulan, digaji dipotong lagi dari gaji saya. And then the latest itu per account udah 5 juta. Jadi 25 juta. Ya kan? Itu mungkin kira-kira 3-4 tahun yang lalu, ya. And then tahu nggak per Desember 2021, ya, saldo saya di kelima account itu kalau di total itu berapa? 4 miliar. Nabung so, 4 doang miliar ya, Pak? itu dari mana? Nabung doang. Bukan nabung investasi, doang nabung doang, tapi bunganya memang agak saya bikin sedikit kompetitif, ya kan? Saya bilang, saya mau kasih jalan supaya orang-orang yang nggak bisa main saham, yang nggak bisa main properti, nggak bisa bangun bisnis, lu nabung aja deh, ya. Udah ini aja, ya kan? Even monkey can save, kata si Robert Kiyosaki kan. Jadi lu tinggal nabung aja gitu kan. Nah, angkanya 4 miliar. Nah, ini nggak ada plot twistnya lagi kan? No, kamu jangan joy killing. No, 4 miliar still in my account. Ya, no worry. Enggak. Ya, jadi lebih besar daripada BCA itu disimpan, Pak. Ya, 4 miliar still in my account. Yang saya mau sampaikan adalah uang 4 miliar ini adalah didapat dari uang-uang receh yang saya kumpulin. Ya. Yang kalau saya nggak taruh di account sana, ini habis dibelanjain. Ya. Ini uang, jadi 4 miliar itu sebenarnya accumulated yang dari nothing, ya. Dari tapi dengan penghasilan meningkat, yang disetorin naik juga gitu ya, Pak? Naik juga. Nggak, artinya itu uang-uang yang menurut saya relatively kecil, yang kalau saya nggak simpen, yang kalau saya nggak sisihkan, itu habis pasti, ya. Pasti habis kan, nanti ada yang ajak inilah, ada beli inilah segala macam. So 4 miliar itu benar-benar dari nggak ada, dari harusnya consume habis, ya. So buat saya ini wonderful story yang saya mau ceritakan kepada para nasabah saya. Saya jual, Wina, produknya. Tidak laku. Nggak laku. Kenapa? Saya bilang, ini produk Anda harus keep sampai 20 tahun. Dia bilang apa? Lama amat. Kalau saya perlu gimana? Iya.
Ya, masa produknya sampai segitu panjang 20 tahun 30. Iya, karena ada compounding interest kudu 20 tahun, kudu 30 tahun. Saya cerita itu. Dan produk itu nggak laku. Jadi yang pemilik account produk itu cuma saya berlima sampai sekarang. Rane dari tadi udah siap-siap plot twist, bener aja nih. No. The story doesn't end here. Ya, ceritanya nggak selesai di sini. Ini ibarat nonton di bioskop nih, masih narik. Iya. Ini kayak ini Avengers. Tunggu kreditnya itu masih ada. Nah, ini menggambarkan bagaimana perilaku kita sebenarnya. Jadi sebenarnya orang mau jadi kaya itu nggak susah-susah amat, ya kan? Beli saham tidur, ya kan? Let the compounding works. Beli tanah tidur, let the compounding works. Nabung tidur, let the compounding works. Tetapi semuanya jangka panjang. We need time. Kecuali Anda jago sekali, ya kan? Orang normal tuh butuh waktu untuk dia compounding. Manfaatkan compounding efeknya. Oke, yang tadi nggak laku kan? Karena semua orang bilang, setiap orang saya tawarin, lu nggak buka rekening ini? Jawabannya pasti sama, lama amat gitu kan. Nggak mau lama. Jadi orang kita itu kelemahannya nggak punya horizon jangka panjang. Itu semuanya nggak punya horizon jangka panjang. Jadi punya jangka pendek. Kemudian anak buah saya, dia kreatif. Dia bilang, Pak, kita robah produknya, Pak. Dia bilang, oh, gimana ngerobahnya? Kita kasih hadiah di depan. Kasih apa? Handphone. Apa yang dia mau kita kasih. Terus duitnya dari mana? Dari bunganya kita potong, Pak. Dia bilang itu. Jadi harusnya bunganya 5%, ya kan? Sehingga dari compounding kita potong bunganya cuma 2%, 3%-nya kita kasih di depan. Ya kan? Terus jangan lama-lama, Pak, 3 tahun, 4 tahun aja, ya kan? Laku produknya. Laku, dia dapat handphone tapi itu nggak kaya. Dia dapat handphone tapi dia nggak pensiun kaya. Iya. Ya? Manusia ya Pak, itu manusia dikasih tahu nggak bisa. Jadi sebenarnya gini, menjadi pensiun kaya itu sebenarnya buat saya, menurut saya itu mudah, ya. Itu mudah, matematika. Jadi beli saham, beli investasi, and then lakukan terus menerus, ya, berinvestasi, and then nanti exitnya setelah 30 tahun, 35 tahun, let the compounding works, ya. Ingat kuncinya, let the compounding works. Tetapi kebanyakan orang, sehingga kalau kita bekerja kemudian kita lakukan, nggak ada yang namanya orang pensiun kemudian nggak punya duit, miskin, nggak ada, ya. Dana pensiun yang Wina tadi ceritakan itu pasti kekumpul, ya. Orang dari duit nggak apa-apa jadi saya ada 4 miliar kok, ya, di rekening. But the problem adalah, satu, kebanyakan kita tidak berpikir jangka panjang. Jadi saya mengajak semua orangnya di sini, ada berapa? 179 orang tadi. So let your horizons longer, ya, bikin horizonnya lebih panjang. Kedua, ya, tadi orang nggak mau tetapi ingin instant gratification, mau dikasih hadiah di depan. Jadi kita tidak mau delaying gratification, nggak mau menunda kesenangan, ya kan? Income saya dipotong bertahun-tahun, ya kan? Karena membangun investment, ya. Dan nggak banyak orang yang mau berkorban bertahun-tahun, ya kan? Hidup dari sisa setelah dipotong investment, ya. Tetapi menurut saya itu yang membuat kita tidak mampu membangun investment. Itu yang membuat kita tidak mampu membangun critical mass dari investment. Tidak berpikir jangka panjang, kemudian tidak mampu menunda kesenangan. Kalau saya tulis kata-katanya dulu, kayak tekan gitu, karena kadang-kadang kalau udah di depan orang tua tuh udah nangis dulu kadang, atau kadang kayak udah, atau mungkin ada yang emosional gitu kadang, jadi malah jadi kemana-mana gitu kan. Saya tulis dulu poin-poin yang mau saya bicarakan, dan cari waktu di mana memang semuanya itu dari kondisi terbaik sih. Maksudnya orang tua juga mungkin tidak banyak pikiran, orang tua sedang tidak sakit mungkin ya, atau ya, dengan kondisi terbaik lah, karena di saat kondisi terbaik jadi sama-sama tidak emosi gitu, mungkin pembicaraannya jadi lebih langgeng ya, lebih lancar gitu. Saya sih berusaha 2 itu sih. Mungkin itu aja sih, Mbak. Dan gini, kalau misalkan saat ini belum berhasil, coba lagi gitu. Karena kadang-kadang nggak bisa dengan satu kali, karena mungkin ada orang tua yang keras kepala, mungkin saya kan nggak tahu ya, beda-beda ya tipe orang kan ya. Tapi ya itu, mungkin yang tadi Kian Mahir, maksudnya cari jalan A, habis itu besok jalan B, besok lagi jalan C, tapi jangan patah arang, karena ya orang tua mereka juga kan sudah hidup sekian lamanya, mereka menjadi orang yang seperti itu. Kitanya yang perlu mungkin kayak menyamakan frekuensi dulu deh, kita ngobrolnya seperti apa gitu.
Mungkin bisa dicoba ya teman-teman. Tapi jangan patah semangat. Satu jalan dibuka, mungkin jalan lain nanti ada lagi yang bisa semangat ke sana gitu. Jadi semangat terus aja. Menjadi kaya itu mudah, hitungannya itu matematis, tetapi membutuhkan disiplin, ya. Dan tidak ada yang sebenarnya tidak layak kita pensiun miskin. Saya menjadi seorang service generation itu adalah sebuah jalan dari Tuhan, tapi yang harus ditanamkan juga kebahagiaan diri sendiri itu penting. Jadi penuhi diri sendiri dulu, selamatkan diri sendiri, baru selamatkan orang lain atau yang terdekat.